Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron. Meski kita dalam menjalani kebaikan terus banyak berharap, kiranya banyak orang yang mau ikut gabung ke dalam barisan, ke dalam gerbong kebaikan. Itu yang dirasakan orang beriman yang sudah betul-betul mengikuti ajaran Nabi-Nya. Kita lihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau itu amat ingin, kalau tidak dibilang rakus, pengen sekali umatnya ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian daripada kelembutan Allah ta'ala, sikap belas kasih yang Allah berikan kepada pribadi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat Nabi memerangi orang-orang kafir itu, yang ada di dalam hati beliau itu bukan kebencian, tetapi menjalankan perintah Allah dengan berharap kebaikan di sana. Saat memang dakwah itu bisa dilakukan tanpa adanya peperangan, maka beliau memilih itu. Tetapi saat turun perintah untuk memerangi orang-orang kafir, maka beliau mau tidak mau menjalani. Kita lihat kejadian di Taif, bagaimana beliau itu menyampaikan dakwah, mengajak kepada kebaikan. Loh, dijawab dengan lemparan batu. Bahkan mereka mengajarkan kepada anak-anak kecil untuk melempari beliau. Dan apa respon beliau? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sama, kita pun sama. Saat kita hidup di tengah-tengah masyarakat pun yang saat ini mengaku beragama Islam, tetapi jauh daripada Islam itu sendiri, jauh daripada syariat Allah, apa yang ada di dalam hati kita itu yang terbaik adalah rasa belas kasih. Kasihan tuh orang-orang itu. Wangger wayahe Idul Adha, Idul Fitri, sholat Jumat ya ngene. Majude kebak. Tetapi tidak pernah sadar kapan mereka mesti menyirami hati. Ada banyak kajian, ya wis ditinggal luar. Bukan berarti satu kajian di tempat ini tidak hadir, tetapi hadir di majelis yang lain. Yang terjadi bukan begitu. Kajian-kajian itu terus diadakan tapi mereka tidak pernah hadir. Sing penting aku ngakune Islam, penting aku sholat. Wis. Itu masalah yang terjadi di tengah-tengah umat kita. Jadi sebenarnya kasihan mereka itu. Ya ngaji ora kudu ning kono, ora kudu ning kono ning ngaji ning ndi? Orang ngaji lah itu masalahnya. Bagaimana dia akan mengikuti jalan tuntunan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia tidak paham? Akhirnya muncul gerjekan. Umat Islam jumlahnya banyak tapi mudah dipecah belah. Yang terjadi akhir-akhir ini diributkan soal keturunan Alawi. Ngakunya keturunan Nabi, ternyata pemeriksaan gen apa dan lain sebagainya, kata mereka sok-sok ilmiah. Itu mereka bukan keturunan Nabi. Loh, urusannya apa gitu? Iya, tapi mereka menipu banyak orang. Maksudnya menipu orang bagaimana? Mereka minta dihormati, mereka minta dicium tangan. Habaib tidak banyak yang begitu itu. Habib itu sebutan untuk orang terhormat, tokoh
dari keturunan para nabi yang ada silsilahnya, dan mereka sebenarnya tidak minta dihormati dulu. Itu panggilan penghormatan. Lah, akhir zaman ini orang makin gila. Setiap orang yang mempunyai silsilah, mereka minta dipanggil Habib dan minta dihormati. Dan perilaku mereka jauh daripada perilaku kakeknya. Itu yang terjadi. Akhirnya umat Islam dipecah belah. Jangan pernah mengikuti Habib-Habib itu. Padahal yang diajarkan jelas kebaikan, beribadah kepada Allah. Justru bahkan menghasut orang beriman untuk memerangi, bahkan untuk membunuh kalau perlu. Lu sing dibunuh sing mereka perintahkan untuk bunuh itu Habib dan Muslim gitu. Kalau mung Arab keturunannya Abu Jahal, pateni ora apa-apa. Nah, ini masalahnya Islam. Dan apa kata mereka? Yang mereka teriakkan adalah asabiyah, ta'assub, paham kegolongan. Kalau Habib-Habibnya pukul tidak apa-apa, bunuh kalau perlu. Tetapi kalau muhibbinnya kata mereka, karena mereka itu pribumi, ya janganlah dibunuh kata mereka. Jadi umat Islam ini sedang dirusak, dipecah belah. Bagaimana mereka itu berusaha membangkitkan paham kegolongan pribumi, ya, dengan mendolimi pihak lain yang mereka itu adalah tokoh-tokoh muslimin. Ini yang terjadi. Dan itu videonya tersebar Bapak Ibu. Lah akibatnya itu muslimin ngakunya Islam, sing penting aku sholat, yen kober, dan tidak pernah berpikir bagaimana mereka memahami dinullah al-Islam ini, bagaimana menjalani syariat ini. Tidak paham, akhirnya mudah dipecah belah, mengikuti teriakan-teriakan kaum sindik, kaum munafik itu, dan muncullah banyak perselisihan. Walhamdulillah, konon lembaga bukan terbesar, tetapi termasuk terbesar di Indonesia ini, konon disebutkan sudah mengeluarkan semacam fatwanya agar muslimin, khususnya yang mengikuti organisasi tersebut, untuk tidak mengikuti langkah-langkah perpecahan. Maksudnya bagaimana? Ya, segala sesuatu, baik itu propaganda maupun organisasi, lembaga yang ditujukan arahnya mengajak kepada perpecahan, khususnya perpecahan umat Islam, tidak sebaiknya diikuti. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita menghadapi fenomena semacam ini? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah buatkan aturan, memberikan tuntunan buat kita semuanya, bahwa apa? Orang terpenting hidup di dunia ini adalah iman, amal soleh, jannah, dapat jannah. Tanpa perlu memikirkan ribut, apalagi ikut-ikutan urusan perpecahan yang terjadi. Karena apa? Teriakan propaganda yang diajarkan, yang diteriakkan oleh iblis dan kanca-kancanya itu adalah perpecahan. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengajarkan demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah meneriakkan, mengajarkan persatuan. Tidak ada. Loh, jadi syariat Islam itu tidak ada ajaran persatuan, tidak ada. Adanya itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Adanya perintah untuk berpegang teguh kepada syariat Allah, hablullahil matin, yaitu Al-Qur'an. Lah apa bedanya? Beda. Kalau mari bersatu, apa yang terjadi? Kowe melu aku. Betul enggak? Mari kita bersatu. Piye maksudnya bersatu? Kowe melu aku. Ada enggak? Mari kita bersatu. Saya ikut kamu. Ada enggak? Tidak ada. Itu egoisme manusia. Allah enggak pernah ngajari kita untuk bersatu. Allah memerintahkan kita untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an.
wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Oh gitu ya? Iya. Penak toh? Nek ngaji lah ndak pinter. Iya, orang ngaji itu tujuannya biar paham din kok. Mana ada ayatnya menyatakan bersatu? Tidak ada. Adanya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Lah terkait ajaran untuk iman, amal soleh sudah sering dijelaskan. Semua amalan perilaku yang mengarahkan memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, itulah amal soleh. Amal soleh itu bukan amal baik, tetapi amalan yang mampu memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, itu amal soleh. Meskipun di mata manusia itu jelek, ya sering diterangkan kan ya. Contoh, di mata manusia jelek apa? Membunuh orang. Lu yang membunuh orang jelek? Belum tentu. Pembunuhan yang dilakukan dalam rangka menegakkan aturan Allah itulah amal soleh, meskipun di mata manusia itu jelek. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang yang mau beriman, beramal soleh, maka mereka mendapatkan jannah. Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 42 sampai dengan 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Allahumma arhamna bil Qur'an. Di ayat 42 Allah menyatakan orang-orang yang mau beriman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh. Beramal soleh mau melakukan semua perbuatan yang bisa memperbaiki hubungan dia dengan Allah, sanajan meskipun buruk di hadapan manusia, tetapi bernilai amal soleh di hadapan Allah. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami Allah tidak membebani satu jiwa kecuali kadar kemampuannya. Amal soleh itu Allah tetapkan bukan banyak-banyakan, bukan sing penting ikilan iku. Tetapi amal soleh itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai kadar masing-masing. Saya suka ibadah yang namanya sholat. Orang tidak bisa maksa saya untuk melakukan amal soleh berupa puasa. Oh ini puasa Daud, tidak boleh maksa. Saya itu bisanya ibadah, sukanya mendekatkan diri kepada Allah dalam hal urusan sholat. Batas kadar masing-masing. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Itu loh. Nabi SAW kuat melakukan ibadah ini dan itu. Kita kalau bisa yang meniru sebaik mungkin. Kok menyamai bahkan melebihi Rasul? Tidak mungkin. Rasul itu yang paling takwa. Apa yang bisa kita persembahkan Allah, lakukan kadar kemampuannya. Ulaika ashabul jannah. Yang ketiga, mereka itu ashabul jannah. Siapa bilang jannah itu bagi orang yang kok sholat terus 5 waktu? Ada orang-orang yang bakal masuk jannah melalui pintu puasa. Gitu loh.
Jadi yang terpenting itu bukan ibadah sholatnya, bukan puasanya, bukan apapun. Apapun juga yang dilakukan, selagi amal tersebut diterima Allah sebagai amal soleh, maka Allah janjikan yang ketiga, ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni jannah, hum fiha khalidun, mereka bakal kekal di dalamnya. Terus Allah menceritakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi saya di awal menceritakan soal perpecahan, perselisihan, perbedaan pendapat. Saat perbedaan pendapat yang terjadi itu antara Islam dan kafir, maka itu adalah peperangan antara kebatilan al-haq dan al-batil. Tetapi di balik al-haq dan batil itu, di sana ada semacam perselisihan hal yang bukan pokok, yang biasanya terjadi antara orang beriman dengan orang beriman yang lainnya, bukan antara orang beriman dengan orang munafik. Kalau antara orang beriman dan orang munafik, maksudnya dalam pertentangan, peperangan antara al-haq dan al-batil. Tetapi ada satu perbedaan pendapat yang kadang itu terjadi, pergesekan itu terjadi antar sesama orang beriman. Misalnya, gitu, suatu saat saya tidak enak sama bapak ini, sama bapak itu, berbeda pendapat. Misalkan apa? Aturan masjid. Sing siji ngomong, cah cilik ora kena ning masjid. Lah ngopo? Gawe rame masjid. Ngibadah ora khusyuk jare. Yang lainnya menyatakan boleh anak kecil. Kalau anak kecil itu tidak diperbolehkan ke masjid, mereka surup-surup maghrib wae salat malah do bengok-bengok ning latar ning lapangan. Wah, gerejakan. Bergesekan, berbeda pendapat, berselisih. Ora penak ati. Ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu bukan satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memerintahkan, tetapi Allah tidak melarang. Yang Allah perintahkan adalah saling menjaga ukhuwah ini. Meskipun dalam perjalanan dakwah, perjalanan menjaga ukhuwah ini ada rasa tidak nyaman yang namanya diistilahkan dengan ghil. Silahkan dibuka surat yang saya baca tadi, Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 43. Namanya ghil itu sesuatu hal layak boleh terjadi dalam perjalanan hidup kita. Meskipun sesama orang beriman, murid kepada guru, guru kepada muridnya, anak kepada orang tua pada anaknya, dan lain sebagainya. Tidak masalah. Dan apa yang terjadi besok di akhirat? Besok orang beriman yang seperti ini nih, saya ning donya grejekan, besok ning kono kok do guyu bareng. Walah, dhewe iki lucu ya nglakoni urip ki ya jaman semono. Jaman semono iki jaman ning donya maksude. Lah ya iso-isone lho. Padha-padha nglakoni kebicikan kok ya udrek dhewe. Lah ya mbok ya wis ya ngalah wae to. Bisa semua di akhirat insyaallah mereka bisa temu bijaksana, bisa menempatkan diri dan menertawakan sikap mereka saat menjalani hidup di dunia. Ada ganjilan rasa ndak enak itu, menertawakan diri sendiri. Kenapa? Allah Subhanahu, rupanya rahasianya Allah cabut itu rasa ndak enak di dalam hati. Rasa yang disebut dengan ghil. Nah, monggo Bapak Ibu, kalau selama ini kita menjalani hidup penuh dengan romantika kehidupan, ora penak bapak, ora penak karo buke. Bu, kon masak sop malah masak bayem. Lah iya kuwi sop bayem jenenge. Piye sop bayem? Sudah itu hal biasa dalam perjalanan hidup. Ibu yo ngono, pake kandhani ngeyel, kon nyambut gawe mah turu. Nyambut gawe ini bapaknya lagi turu. Kenapa? Karena waktu dia keluar itu malah pusing, di luar tidak jelas. Tetapi dengan tiduran itu dia akan menemukan banyak ide. Wis tocolno wae. Ora sagdrek wae. Ya toh, Pak? Nangge. Hal biasa gitu itu dalam perjalanan hidup ini. Wong lanang ora kena di paksa-paksa di malah karo iku malah lunga ora bali mancing waduk ngono ora bali-bali. Wis culno ae. Wae-wae cepaki mangan wae ngopi, cepaki kopi. Wis rampung ngono. Iya, tapi kan hidup itu tidak sesederhana itu. Lah, makanya berarti kan kita tahu kehidupan kita sendiri, udah jalan. Sederhanakan hidup ini. Kenapa? Mimpilah bahwasanya besok di akhirat kita masing-masing semuanya akan menertawakan diri sendiri. Walah,
Urip semono dadak udrek, menghabiskan kebahagiaan hidup dengan kesusahan. Lak rugi. Urip mung 7 tahun, 70 tahun, isine mung merengut ae sing diprengeti bojone, anake, tanggane, kancane, jamaah masjid. Ini kan tidak seperti itu. Waktu kita memahami ayat ini akan menghadapi segala perselisihan hidup ini dengan Allah membunuh ekor. Tapi ini kan tidak dilatih juga sulit. Tapi kalau dilatih, kita akan menyadari, oh ternyata mudah. Kenapa? Besok Allah Subhanahu wa Ta'ala di jannah itu akan hilangkan itu semua. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Allah akan cabut dari dada-dada mereka dari rasa ghil. Terus tajri min tahtihimul anhar. Allah kasih kenikmatan jannah. Gambarannya dengan apa? Aliran sungai yang ada di jannah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang sering tidak paham tajri min tahtihal anhar, aliran sungai dan lain sebagainya. Sekarang ini Bapak Ibu, ada kecerdasan orang itu. Mereka itu bikin sungai buatan sampai terlihat alami. Gimana? Di sebelah rumah dokeri dibikin jugangan seperti parit, terus dilemei geotekstil semacam kain lapisan. Terus di atasnya dipasang kain semacam geomembran yang anti air. Diisi air, diisi batu, ditumpuk, ditata bebatuan, dialiri air. Wong satu wilayah gersang kok iki duwe banyu gemericik. Ternyata di ujungnya saya dipasangi pompa. Iya kan? Ngalir airnya itu kemana? Ke satu titik. Sampai satu titik masuk juga lagi, puter lagi. Subhanallah. Saking mimpinya, kangennya dia kepada keindahan jannah, dengar gemericik airnya. Besok di jannah tidak usah repot-repot bikin, semua Allah bikinkan. Bahkan kali di luar nalar kita, apa? Kali di Simadu, koyo tumon, mula sesuk ning jannah. Lah tawone sepiro? Sejak kapan Allah menentukan madu itu harus dibikin dari tawon? Sejak kita hidup di dunia kan? Tetapi Allah untuk menciptakan madu itu tidak nunggu tawon. Ya terserah Allah. Susu, kali sini susu lah, sapi ini sepiro. Sangat jari Allah. Allah nyiapkan itu semuanya. Loh, sejak kapan sih madu itu harus dihasilkan lebah? Kan sejak kita hidup di dunia loh. Karena apa? Nalar kita tidak gitu. Maaf Bapak Ibu. Manusia saja itu mampu menciptakan sekerat daging kambing maupun sapi tanpa ada kambingnya, tanpa ada sapinya. Loh kok iso? Loh piye? Konon ada di Jepang. Kalau maaf, ini agak jorok tapi yo tenanan. Bagaimana? Jepang saya baca artikel ilmiahnya itu tahun berapa ya? Sekian puluh tahun yang lalu. Sekian puluh tahun yang lalu Bapak Ibu. Apa yang mereka lakukan? Maaf, menciptakan daging dari kotoran manusia. Saru tenani. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Sebab secara teori itu, maaf, orang buang air itu dari mana asalnya? Dari makanan. Itu yang mereka lakukan. Disaring meneh kok dadi daging tenan. Lah tinggal menungsone kolu mangan ora kan ngono to. Urusannya. Tetapi itu bisa dibikin. Termasuk tadi daging kambing tanpa ada hewannya. Itu manusia bisa. Salah satu buktinya di tahun bahkan sebelum 70-an. Kemajuan manusia mampu menemukan cloning. Nah, semua udah dengar ya. Bagaimana cloning itu dilakukan dalam tanda petik menciptakan manusia yang pernah ada sesuai rupanya persis, modelnya persis, karakternya persis, apa-apa persis, ngomongi suarane, plolak-ploloke lah gitu. Semuanya persis. Cuman pada akhirnya itu ditentang banyak kalangan karena dinilai tidak manusiawi. Akhirnya itu penerapannya pada hewan dan lain sebagainya.
Maaf, itu manusia Bapak Ibu. Lah bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka saat Allah mengatakan besok akan disiapkan sungai dari madu, susu, apalagi cuma teh sama kopi, garek nyape kebuni ya kan? Itu Allah Subhanahu wa taala mampu dan Allah tidak bisa diatur. Lah lebahnya berapa banyak, lah sapine sepiro, tidak. Karena apa? Allah untuk mengadakan itu semuanya tidak terbatas ilmunya. Terbukti manusia bisa melakukan itu. Lah sesudah itu apa yang selanjutnya terjadi? Allah ceritakan, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Apa yang mereka rasakan orang beriman yang masuk ke dalam jannah sesudah mereka itu beramal soleh, mereka akan bersyukur kepada Allah. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Alhamdulillah segala puji bagi Allah zat yang telah menunjuki kami dalam hal ini. Dalam hal ini apa? Menjalani syariat Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari cerita ini kita tahu sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita masing-masing. Kok kita ini termasuk hamba Allah yang digerakkan mau menghadiri kajian ilmu? Karena apa? Ternyata orang-orang yang tidak minat, tidak mampu, tidak bisa hadir di kajian ilmu semacam ini, itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kecocokan hati. Itu rahasianya. Sama saya pun demikian. Kalau Allah tidak ngasih kecocokan, malah isi yono males. Pegel aku, capek, saya mau istirahat. Akan begitu. Allah siapkan banyak alasan agar kita terhalang dari majelis tersebut. Akan terhalang dari menjalani keimanan. Makanya di sini Allah sekaligus ngajari kita, alladzi hadana li hadza. Jadi orang bisa beriman, orang bisa beramal soleh itu sebab apa? Kepandaian dia, ngaji dia, iman dia? Oh tidak, semuanya itu Allah yang ngatur. Lah kalau sudah kita memahami hal ini, kita tidak perlu sakit hati membenci orang-orang yang diajak kepada kebaikan kok tidak mau. Yang terjadi bukan benci, tetapi kasihan. Ya Allah, tidak dapat petunjuk ya. Kalau saya alhamdulillah bisa digerakkan ringan menjalani kebaikan ini. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Pada ini apa? Keimanan kepada Islam, keimanan dan istiqomah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Lagi tidak. Mereka menyadari ini. Dan tidaklah kami ini akan mendapatkan petunjuk, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau tidak karena Allah menunjuki kami. Tapi ya jangan mengunekkan. Apa mengunekkan itu? Ya, mengatakan kepada orang-orang yang tidak mau ngaji, oh, kamu itu memang dasar dapat petunjuk seperti saya, loh. Bahaya itu. Bahaya. Saiki awak mulai dituduh. Sesuk pon jamin. Seminggu kas pon jamin. Tidak. Itu. Lah semoga Bapak Ibu, tonggo-tonggo sing dorang ngaji ning janjane ngrungokke ngaji. Muga-muga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, menggerakkan hati mereka, menyadarkan mereka bahwasanya orang hidup menjalani syariat ini tidak cukup ngakuni Islam, KTP ini Islam, terus budal sholat di masjid tok, ora cukup. Karena apa? Syaitan, iblis itu lebih susah menggoda orang yang punya ilmu daripada ahli ibadah. Ingat kisahnya Barsis, ulama sing iso mabur murid tewon kalah karena apa? Kurang ilmu. Ahli ibadah, mempeng ibadah terus. Setane membo-membo tadi orang lebih soleh. Nek awake didu karo jin ya kuat jine. Ngadi ibadah 24 jam kali 7 seminggu. Wah, wis bar kuwi geblak ora tangi. Lah sing jine, lah mbok sak wulan
menteles wae rampung lunga ngetaki balung ngono ya kira-kira. Yang pada akhirnya Barsis terlena dengan itu, hingga pada akhirnya tersesat. Karena apa? Karena kurangnya ilmu. Lah itu akhirnya muslimin karena malas ngaji, ilmu sidik, mudah diadu domba. Menjalani hidup itu mesti begini. Yang orang ini berarti ini. Tidak seperti itu. Ada banyak jannah, ada banyak pintu menuju jannah itu tadi. Pintu sholat, pintu puasa, pintu zakat, pintu amal soleh ini, pintu membantu orang dan seterusnya. Dan semakin banyak kita mendekatkan Allah dengan berbagai cara, maka peluangnya semakin besar untuk mendapatkan kebaikan jannah. Maka petunjuk Allah yang diperlukan, bukan sekedar keimanan kita yang kuat, bukan ngakunya pinter dan lain sebagainya. Kenapa? Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Mereka mengatakan, ya, sungguh benar para utusan itu dikirim kepada kami untuk menyampaikan al-haq itu. Ya. Dan pada akhirnya mereka diberikan ucapan selamat. Karena mereka masuk ke dalam jannah. Jannah itu buat kalian sebagaimana kalian mendapatkan mewarisi itu semuanya dengan sebab apa yang kalian lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di sini ada kata uristum, diwarisi. Apa sih yang terjadi? Kok sampai ada waris mewarisi? Jadi orang hidup itu setiap kita itu mempunyai 2 tiket, Bapak Ibu. 1 tiket untuk jannah, 1 tiket untuk neraka. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Saat orang masuk ke dalam jannah, maka tiket nerakanya itu dikasihkan orang lain, diwarisi orang lain. Dan sebaliknya, saat orang masuk ke dalam neraka, tiket jannah dia itu diberikan kepada orang lain, dalam hal ini orang beriman. Itu ceritanya. Makanya di jannah pun besok ada para saudagar. Orang yang mempunyai jannah tidak cuma 1. Manggon ning jannah kene, seneng-seneng ning jannah kene. Ibarat ning donya duwe omah ning kene, berliburnya main-mainnya di ladang depan rumahnya, begitu. Di sini tempat tinggal, di situ tempat bermain bersenang-senang. Maka di sini disebutkan uristumuha bima kuntum ta'malun. Yang ketiga, bima kuntum ta'malun. Oh, jadi kita masuk jannah itu sebab amal kita. Tidak sepenuhnya, Bapak. Masuk jannah itu dihitung diantaranya dengan amalan kita. Tetapi saat dihitung benar, orang tidak bisa masuk jannah itu karena amalan itu tidak bisa. Karena apa? Mahalnya jannah itu tidak bisa ditebus dengan apapun juga. Mesti amal kita tidak karu-karuan. Tidak karu-karuan itu bagaimana? Tak terhinggalah dan lain sebagainya. Bukan tidak karu-karuan melakukan petakilan, bukan begitu gitu. Sekarang siapa yang berani jamin saya itu ahli ibadah loh, amalan saya bisa untuk membeli jannah? Siapa? Kok kita? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wala anta ya Rasulullah, engkau pun wahai Rasulullah, amalan yang kau lakukan itu tidak mampu membeli jannah. Wala ana, tidak pula aku, kata Nabi. Masya Allah, saking mahalnya jannah. Jadi maksud bima kuntum ta'malun ini adalah amalan kecil yang diterima dan diganti Allah dengan rahmat dan ridhonya. Itu yang menjadikan orang bisa masuk jannah. Jangan GR. Wah, Allah izin, kagum dengan amal ibadah saya. Kok kagum dengan amal ibadah saya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak bisa beli jannah kalau dihitung beneran. Apalagi cuman kita. Yang ke-44, wa nada ashabul jannati ashaban nar. Lah kalau tadi diceritakan di dunia ini kita sering berselisih, besok pengadilan akhirat yang akan menentukan. Di sana ahli jannah itu akan tanya kepada ashabun nar, kepada ahli jannah. Cerita, angkat wajadna ma wa'ada rabbuna haqqo. Kami sudah mendapati yang dijanjikan Rabb kami dulu waktu di dunia. Terus tanya kepada ahli neraka, wa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Kalian pun mendapati demikian enggak? Apa jawab mereka? Dengan penuh penyesalan. Naam, iya. Iya, ternyata benar.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang diajak kepada kebaikan, orang-orang kafir terutama, saat hidup di dunia ini berani sombong, ngento-ento, biarkan saja. Tetaplah kita di atas keistiqomahan ini. Wis lakuni dewi-dewi. Kita besok lihat bersama-sama hukum akhirat bagaimana. Yang Allah ceritakan dalam ayat ini adalah yang terjadi besok ahlu jannah itu tanya kepada ashabun nar, orang-orang penghuni neraka. Kalian mendapati? Kalau kami mendapati apa yang dijanjikan benar, jannah. Lah kalian bagaimana? Jawabannya, iya, kami pun mendapati. Fa'adzana mu'adhdhinun fa'adzana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Yang pada akhirnya ditetapkan pada saat itu, diumumkan. Ya, ketetapan Allah, ya, laknat Allah itu akan Allah timpakan kepada orang-orang zalim. Orang-orang zalim yang selama hidup di dunia diingatkan untuk mengikuti aturan Allah, tidak mau, milih terus sombong, ngento-ento, wis terus. Tidak perlu kita merisaukan hal itu. Ganjilan hati sesama orang beriman biasa. Tetapi kebenaran itu besok ditetapkan, besok di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillah. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.